Mirzani diketahui resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU buntut laporan polisi Reza Gledis sejak 19 Februari 2025 lalu. Namun hingga saat ini, Nikita Mirzani tak kunjung ditahan oleh Polda Metro Jaya. Bahkan, Nikita Mirzani masih terlihat aktif warawiri di media sosial. Atas sorotan tersebut, pihak Reza Gledis termasuk Tengku Zanzabela yang ikut menyuarakan kasus tersebut tampak mendesak kepolisian untuk menjemput paksa dan melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Tidak hanya itu, Tengku Zanzabela pun tampak kembali mengungkapkan beberapa fakta baru. Usai sebelumnya, ia membeberkan keterkaitan Dr. Oki Pratama dalam kasus tersebut. Dan untuk mengetahui sederet update terkait itu semua, maka inilah 5 update usai Nick Mir tidak ditahan sejak jadi tersangka, versi Cumi Top 5. Geram melihat Nikita Mirzani tak kunjung ditahan usai ditetapkan menjadi tersangka, Tengku Zanzabela tampak mendesak polisi agar tak tebang pilih untuk melakukan penahanan terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Terlebih dalam hal ini, Zanzabela meyakini dalam kasus yang dilaporkan oleh Reza Gledis itu, Nikita Mirzani adalah seorang Markus. Polisi jangan tebang pilih, Nikita Mirzani sudah tersangka, kenapa masih bebas? Tangkap segera. Lantas seperti apa suara Tengku Zanzabela yang meminta kepolisian tegak lurus? Intinya kenapa si NM ini harus ditangkap? Bukan dia aja bahkan, tapi juga si O ya. Dr. O ini the real Markus. Jadi dia adalah biang kerok yang sebenarnya, yang menjadi penghubung, bahkan yang mendesak-desak dan bilang-bilang, udah nggak apa-apa kasih aja kalau sama dia, jangan ini nanti bahaya dan lain sebagainya gitu. Ini udah bukan perkara skincare lagi, ini perkaranya sindikat. Mafia Markus alias makelar kasus. Gua udah nonton, dengar, dan lain sebagainya tentang bukti. Ya, dan itu sudah diamankan di langit. Gue yakin pihak kepolisian memang punya cara untuk menahan seseorang atau menangkap seseorang. Siapapun orangnya kalau udah gede-gede pastilah cari backingan ya. Tapi ingat, backingan yang benar enggak ini ya tolil ya, karena mereka tidak akan mempertaruhkan nama baiknya hanya untuk seorang penjahat begitu. Usai sebelumnya membeberkan keterkaitan Dr. Oki Pratama dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan Reza Gledis terhadap Nikita Mirzani, kali ini Zanzabela kembali memberikan spilan baru terkait kasus tersebut. Ya, menurut informasi yang ia miliki, korban dalam kasus pemerasan tersebut bukan hanya Reza Gledis. Lantas, siapa saja korban dari kasus tersebut? Apakah itu semua masih berkaitan dengan Nikita Mirzani yang diduga memeras Reza Gledis? Dan korbannya bukan hanya yang 4M, ada yang 350, ada yang diminta belasan miliar, ada yang 2M bahkan. Tapi mereka semua ini pada nggak mau bersuara dikarenakan takut lah, ribet lah, takut diobok-obok masa lalunya. Dengar ya, untuk kalian semua orang itu punya masa lalu. Kalian kalau dibongkar masa lalu kalian gak usah peduliin. Siapa yang peduli? Paling kuat orang bicara itu 1 bulan doang ya. Kejahatan harus dibasmi. Dan jangan lupa, bersumbangsi membiarkan kejahatan merajalela adalah kejahatan yang sesungguhnya. Artinya kalian ketika diam pada saat merasakan ataupun melihat kejahatan, itu berarti kalianlah penjahat utamanya. Sebagai korban, Reza Gledis tampak menuntut keadilan kepada Polda Metro Jaya yang menangani kasus laporannya terhadap Nikita Mirzani. Ia meski menyerahkan seluruh prosesnya kepada penyidik, Reza Gledis tetap menuntut kepolisian untuk kembali memproses penahanan Nikita Mirzani usai ia ditetapkan menjadi tersangka. Lantas, seperti apa desakan Reza Gledis? Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya. Semoga keadilan kebenaran tegak lurus. Bismillah.
Aku belum tahu, cuma ya nanti coba kalian datangnya ke Polda aja yang lebih tahu. Kan itu adalah kewenangan penyidik ya, maksudnya untuk hari ini pun aku belum tahu. Jalan. Mau dia ngomong. Pokoknya kami dari rakyat Indonesia Sambil jalan. Semua sama di mata hukum ya, mau siapapun semua sama di mata hukum. Gitu. Jadi kalau misalkan kita yang salah atau siapapun yang salah ya silakan aja. NM sendiri kan tidak hadir nih dok, udah 2 kali tidak hadir. Gimana nih dok mungkin? Tanyain ke penyidik kembalikan aja. Ke penyidik ke Polda Metro Jaya, pokoknya kami menunggu keadilan. Merasa ada kejanggalan dalam penanganan kasus yang dilaporkannya terhadap Nikita Mirzani, Reza Gladys yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya akhirnya kembali menyambangi Polda Metro Jaya untuk melampirkan surat keberatan atas tak kunjungnya dilakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa upaya baru yang ditempuh pihak Reza Gladys? Bahwa ketika nanti dari pihak Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktur Cyber Polda Metro Jaya tidak melaksanakan normatif hukum acara dalam hal upaya-upaya paksa, maka kami akan melaporkan beliau ke Kapolri Seki Irwasum. Nah, jadi tadi surat sudah disampaikan, kita lihat perkembangannya, apakah kemudian asas equality before the law itu dilaksanakan di pihak penyidik. Ya, ingat, Mami Isa juga ditahan kan? Nah, kemudian Fadel ditahan. Nah, kenapa ini enggak? Ya kami kan harus menuntut. Kan begitu. Nah, yang kedua, persoalannya adalah inisial NM ini, ya si tersangka sudah melakukan pidana-pidana yang menjelek-jelekkan klien kami. Bahkan institusi negara juga dijelek-jelekkan seperti Komisi 9, Badan POM, dan teman-teman yang lain yang juga termasuk klien kami, Dr. Andreas, ya dijelek-jelekkan, diserang nama baiknya, mengarah kepada body shaming. Nah, ini kan sebuah perbuatan pidana yang berulang-ulang. Nah, saya heran juga kenapa penyidik tidak melakukan penahanan terhadap si tersangka itu. Nah, inilah kenapa kemudian kami datang ke Mabes Polri untuk menyampaikan surat keberatan kami kepada Bapak Kapolri melalui Seki Irwasum. Klien kita tidak takut, tetapi tetap kepada penegakan konstitusi ya, pasal 21 ayat 1 ya. Tidak boleh melakukan pidana yang berulang seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan NM melakukan hal-hal seperti itu, kita harus melihat upaya penegakan konstitusi terhadap upaya paksa kan harus dilaksanakan oleh pihak penyidik. Seperti itu aja. Terlepas dari seluruh desakan yang meminta agar Nikita Mirzani dijemput paksa dan ditahan, Nikita Mirzani sendiri memang masih terlihat aktif warawiri dengan bebas di media sosialnya. Ia padahal diketahui Nikita Mirzani telah ditetapkan menjadi tersangka sejak 19 Februari 2025 lalu. Bahkan Nikita Mirzani telah diagendakan sebanyak 2 kali untuk menjalani pemeriksaan, namun dirinya mangkir dari agenda tersebut. Bukan nggak datang, memang syuting hari ini. Sudah dijadwalkan hari ini, memang syuting dari bulan Januari, jadwalnya udah masuk. Ya mohon maaf kalau ada yang kecewa, mohon maaf. Tapi aku pasti mentingin kerja dulu. Karena mau lebaran, pasti para pekerja, pegawai itu pasti pada minta THR. Kalau THR lebaran kan ngasihnya harus full ya. Umi ya, mohon maaf kalau ada yang kecewa. Aku kalau dipanggil pasti datang karena pengennya cepet-cepet selesai. Tapi kalau nggak ada panggilan ya kayak mana? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.